Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu EMG dan NCV. Next. Yang pertama untuk EMG sendiri di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gisela dengan NIM 019, Noel 020, Resti 021 dan Nimas 022. Adapun tujuan dari praktikum EMG yaitu untuk mempelajari prinsip dasar kerja EMG serta karakteristik sinyal otot pada berbagai jenis gerakan, sehingga dapat memahami hubungan antara aktivitas listrik otot dengan fungsinya secara lebih mendalam. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan selama praktikum. Yang pertama ada satu set alat MG Catwell, terus satu elektroda, software Sierra Summit, manusia coba, dan juga gel. Berikut merupakan dasar teori terkait materi elektromiogram. Elektromiografi sendiri merupakan metode perekaman aktivitas listrik otot yang mencerminkan aktivitas neuromuskular. Terdapat dua jenis EMG pada umumnya, itu EMG intramuskuler yang bersifat invasif, terus itu ada EMG permukaan atau surface EMG yang bersifat non-invasif. Nah, yang digunakan pada percobaan ini yang jenis kedua. Parameter EMG yang dianalisis pada praktikum ini ada beberapa. Yang pertama, insertional activity, itu aktivitas jarum masuk indikasi fibrosis edema myopathy. Terus itu spontaneous activity, yang merupakan aktivitas spontan seperti fibrilasi atau PWS, dinilai dari amplitude dan frekuensi. Terus itu ada motor unit potensial atau MUP, bentuk dan pola saat otot berkontraksi meliputi amplitude, durasi, dan kompleksitas. Dan terakhir ada interference pattern atau pola MUP saat kontraksi maksimal, mencerminkan fungsi sistem saraf pusat, periferi, dan partisipasi pasien. Nah, pada pertemuan ini lebih berfokus pada parameter yang ketiga, itu MUP. Selanjutnya, flexor carpi radialis, yaitu otot superficial dengan bawah yang berfungsi untuk fleksi dan deviasi radial pergelangan tangan. Otot ini merupakan otot yang akan dicek aktivitas listriknya saat praktikum. Selanjutnya ada MG Catullus Serrasamid yang merupakan perangkat dan juga software yang digunakan selama praktikum. Yang di perangkat ini eh, dievaluasi untuk gangguan neuromuskular dan berfungsi seperti fungsinya, yaitu merekam sinyal listrik otot saat istirahat dan kontraksi via elektroda, jarum, atau permukaan. Berikutnya adalah prosedur yang kami lakukan dalam praktikum kali ini. Dalam praktikum EMG, kami menggunakan alat EMG Catwell dan software Sierra Summit, lalu memilih menu study atau tes EMG, mengisi data pasien, dan menekan F3 untuk memulai. Memilih otot flexor carpi radialis, menentukan sisi tubuh kanan, lalu menekan F3, kemudian OK. Memasangkan elektroda positif di flexor carpi radialis, negatif di medial epicondyle humerus dan ground di extensor carpi radialis atau yang tidak terpengaruh oleh aktivitas. Kemudian subjek diminta untuk melakukan gerakan. Dalam praktikum kali ini kami menggunakan gerakan relaksasi, kontraksi, menggenggam, ekstensi, dan gaya Hercules. Kemudian data direkam hingga nilai amplitudo dan durasi stabil atau tidak berwarna merah pada software. Berikut adalah data hasil yang kami dapatkan melalui percobaan kami pada praktikum kali ini. Ini merupakan dengan level gain 500 dengan keadaan relaksasi dan kontraksi. Next. Kemudian ini dengan gaya ekstensi dan menggenggam. Next. Dan terakhir ini ketika melakukan gaya Hercules atau dengan kontraksi maksimal. Selanjutnya, ini merupakan data hasil dengan level gain 50 dengan gaya relaksasi dan kontraksi. Next. Dengan gaya ekstensi dan menggenggam. Next. Dan yang terakhir ini merupakan gaya Hercules atau dengan kontraksi maksimal. Next, di mana melalui rekaman-rekaman tersebut didapatkan untuk gerakan relaksasi pada level gain 500 memiliki amplitudo
146,19 dan durasi 44,03, kontraksi 159,66 dan durasi 18,97, ekstensi amplitudenya 42,43 dan durasi 11,28, dan menggenggam memiliki amplitudo 208,88 dan durasi 14,92, dan Hercules atau kontraksi maksimal memiliki amplitudo 481,16 dan durasi 31,94. Kemudian untuk level gain 50 pada gerakan relaksasi memiliki amplitudo 38,00 dan durasi 42,02. Kontraksi memiliki amplitudo 203,93 dan durasi 28,70. Ekstensi memiliki amplitudo 57,61 dan durasi 39,08. Menggenggam memiliki amplitudo 286,49 dan durasi 12,94. Dan untuk Hercules memiliki amplitudo 200,66 dan durasi 18,23. Kemudian pada kondisi relaksasi sendiri, literatur itu menyatakan bahwa amplitudo sinyal EMG seharusnya itu berada di bawah 0,1 milivolt atau sekitar 100 mikrovolt. Nah, menandakan bahwa otot itu benar-benar dalam keadaan istirahat tanpa aktivitas listrik yang berarti. Namun hasil pengamatan kami yaitu menunjukkan bahwa amplitudonya itu masih lebih tinggi dari nilai acuan, yaitu senilai 146,19 mikrovolt pada gain 500 dan juga 38,00 mikrovolt pada gain 50. Nah, amplitudo pada gain 500 ini melebihi batas literatur yang dapat disebabkan oleh noise, gerakan otot kecil yang tidak disengaja, ataupun penempatan elektroda yang kurang optimal. Sementara itu pada amplitudo gain 50 itu sudah sesuai dengan literatur, yaitu kurang dari 100 mikrovolt. Durasi sinyalnya juga relatif panjang pada kedua kondisi sesuai dengan teori. Selanjutnya pada gerakan kontraksi, literatur menyebutkan bahwa amplitudo dapat mencapai 1 milivolt atau sekitar 1000 mikrovolt. Nah, saat kontraksi maksimal, kemudian hasil pengamatan kami itu menunjukkan amplitudonya itu sekitar 159,66 mikrovolt pada gain 500 dan juga 203,93 mikrovolt pada gain 50. Ini tergolong dalam rentang yang masih rendah untuk kontraksi maksimal, namun tetap menunjukkan adanya peningkatan aktivitas otot jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yaitu relaksasi, dengan durasi kontraksi lebih pendek dibandingkan dengan relaksasi. Selanjutnya pada gerakan ekstensi sendiri, itu literatur mencatat bahwa frekuensi EMG untuk otot seperti flexor carpi radialis itu selama ekstensi lebih rendah, dengan amplitudo juga cenderung kecil, karena otot antagonis tidak terlalu aktif. Data hasil kami itu menunjukkan amplitudonya rendah, yaitu 42,43 mikrovolt pada gain 500 dan juga 57,61 mikrovolt pada gain 50. Hal ini itu sesuai dengan literatur bahwa ekstensi tidak menghasilkan sinyal EMG sekuat kontraksi atau menggenggam. Nah, durasi dari gain sendiri 500 itu relatif pendek, yaitu 11,28 milisecond. Kemudian sedangkan pada gain 50 itu panjang, yaitu 39,08 milisecond. Untuk gerakan menggenggam, amplitudonya itu meningkat signifikan dibandingkan dengan kontraksi dan juga ekstensi. Sesuai dengan literatur menyebutkan bahwa genggam melibatkan aktivitas otot flexor yang kuat. Amplitudo yang tercatat itu ada 208,88 mikrovolt dengan pada gain 500 dan juga 286,49 mikrovolt pada gain 50. Nah, nilai ini itu menunjukkan adanya aktivitas otot yang lebih intens meskipun masih berada di bawah batas maksimal literatur, yaitu 1 milivolt. Kemudian durasi sinyalnya juga berkisar 14,92 milisecond pada gain 500 dan juga 12,94 milisecond pada gain 50, menandakan bahwa respon yang cepat dari otot dalam melakukan gerak tersebut. Terakhir yaitu gerakan Hercules, ini termasuk dalam kontraksi maksimum, yaitu amplitudonya 1 milivolt atau sekitar 1000 mikrovolt. Nah, tercatat bahwa pada praktikum kami itu ada nilainya adalah 481,16 mikrovolt pada gain 500
itu mendekati nilai amplitude maksimal. Kemudian saat gain diturunkan ke 50, amplitudenya juga menurun menjadi 200,66 mikrovolt. Nah, selain amplitude, terlihat jelas bahwa di sini ada faktor lain yaitu gain, di mana pada gain 500, amplitude itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan gain 50, namun lebih stabil. Nah, sejalan dengan teori bahwa gain tinggi itu meningkatkan sensitivitas terhadap sinyal lemah dan mengurangi distorsi akibat noise. Next. Jadi bagian kesimpulannya yaitu perangkat IMG sendiri itu efektif untuk mengukur aktivitas listrik otot flexor carpi radialis pada berbagai kondisi gerakan seperti relaksasi, kontraksi, ekstensi, genggaman, dan juga Hercules. Nah, amplitudo dan durasi sinyal EMG itu meningkat seiring dengan intensitas kontraksi otot sesuai dengan literatur fisiologi otot. Pada kondisi relaksasi, amplitudo sinyal EMG itu paling rendah, menunjukkan bahwa aktivitas otot itu sangat minim. Sedangkan pada gerakan menggenggam dan juga Hercules menghasilkan amplitudo sinyal EMG yang tertinggi menandakan adanya aktivitas otot yang lebih besar. Nah, pengaruh gain signifikan yaitu gain tinggi yaitu 500 itu menghasilkan sinyal yang lebih stabil dengan amplitudo lebih kecil dibandingkan dengan gain 50. Hasil praktikum itu secara keseluruhan sesuai dengan referensi literatur meskipun terdapat variasi kecil yang kemungkinan disebabkan oleh noise, teknik pemasangan elektroda, dan juga karakteristik fisiologis individu. Selanjutnya yaitu praktikum Nerve Conduction Velocity atau NCV. Tujuan dari praktikum NCV sendiri yaitu untuk memahami cara kerja perangkat NCV atau Nerve Conduction Velocity dan mampu mengoperasikannya serta bagaimana memperoleh informasi kecepatan konduktivitas syaraf motorik dengan parameter-parameter yang perlu diamati untuk proses diagnosis. Kemudian sebelum masuk ke dasar teori, gangguan pada sistem saraf perifer seperti neuropati perifer dapat menyebabkan gejala berupa mati rasa, nyeri, kelemahan otot, hingga kelumpuhan yang berdampak serius terhadap kualitas hidup seseorang. Pemeriksaan NCV sendiri sering digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan saraf, membedakan jenis neuropati demyelinating versus aksonal, serta memantau perkembangan penyakit atau respons terhadap terapi. Nah, belum on mic. Adapun dasar teori pada Adapun dasar teori pada praktikum NCV ini yaitu kita harus mengetahui pertama apa itu NCV. NCV merupakan prosedur elektrodiagnostik untuk mengukur fungsi dan kecepatan konduksi saraf, di mana hal ini dapat membantu untuk mendeteksi lokasi kompresor atau gangguan saraf. Nah, beberapa parameter yang dianalisis yaitu pertama distal latency atau DL, yaitu waktu dari stimulasi ke respon otot, kemudian amplitudo atau M, jumlah saraf otot aktif, di mana menurun pada neuropati. Selanjutnya ada conduction velocity atau CV yang merupakan kecepatan impuls antar titik stimulasi. Selanjutnya ada median motor nerve, yaitu saraf campuran atau motorik dan sensorik dari C6 ke T1 lewat plexus brachialis, di mana saraf ini berperan untuk menggerakkan otot flexor tangan dan jari, termasuk abductor pollicis brevis. Uji NCS, di mana stimulasi di pergelangan dan siku, perekaman di abductor pollicis brevis yang menghasilkan CMAP, dan sering terkompresi di carpal tunnel yang berhubungan dengan carpal tunnel syndrome.
Baik, selanjutnya prosedur em, menggunakan EMG, Catwell, dan Sierra Submit juga, lalu memilih menu study atau tes NCV, kemudian dipasangkan elektroda aktif pada otot abduktor pollicis brevis, elektroda referensi pada tendon otot, dan ground pada area non-aktif motorik. Kemudian memilih saraf median motor abduktor pollicis brevis, dan memilih sisi kiri tubuh. Kemudian memberi stimulasi listrik dari intensitas 0,5 mA hingga 20 mA, mengukur dan mencatat onset dan amplitudo dari stimulasi di wrist dan elbow, kemudian mengukur jarak antar titik stimulasi. Next. Berikut merupakan hasil dari praktikum NCV kami. Dapat dilihat dari tabel NCV. Pada wrist miliki onset 0,9 ms dan pada elbow miliki onset 4,8 ms. Kemudian pada wrist memiliki amplitudo 0,3 mV dan pada elbow memiliki amplitudo 0,1. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh kecepatan konduksi saraf itu sebesar 55,128 mili per second. Jadi itu dihitung menggunakan rumus jarak antara wrist dan elbow tadi dibagi dengan DL dari elbow dikurangi dengan DL dari wrist. Nah, dari literatur sendiri itu kurang dari 50 milisecond, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi saraf motorik yang diuji itu berada pada kondisi normal. Kemudian dari bentuk sinyal sebelumnya, dari hasil stimulasi, gelombang yang dihasilkan dari stimulasi pada siku atau elbow itu tampak lebih tajam dengan amplitudo yang lebih tinggi dibandingkan dengan stimulasi dari pergelangan tangan atau wrist yang cenderung lebih datar. Nah, perbedaan ini itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti impedansi kulit, posisi, dan juga kualitas kontak elektroda, serta respon biologis individu terhadap stimulasi listrik. Selanjutnya, hasil pengukuran juga itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis seperti suhu ekstremitas, di mana suhu yang lebih rendah dapat menurunkan kecepatan konduksi saraf akibat meningkatnya resistensi membran. Selain itu, ada sinyal yang lebih stabil dan juga minim artefak. Selain itu juga ada grounding alat yang apabila tidak optimal itu dapat menyebabkan gangguan sinyal berupa noise dan lingkungan sehingga perlu diperhatikan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Next. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari conductivity velocity yang diperoleh kami itu adalah 55,128 mili per second, masih dalam rentang normal. Hal ini tuh menunjukkan fungsi saraf motorik partisipan atau dalam kondisi baik. Kemudian praktikum menunjukkan cara kerja alat NCV dan juga analisis distal latensi dan sebagai parameter diagnosis. Kemudian variasi bentuk gelombang pada stimulasi wrist dan elbow itu menekankan pentingnya yang pertama ada penempatan elektroda yang tepat, kemudian pengendalian suhu ekstremitas, kemudian yang terakhir itu adalah grounding alat yang baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.